NPP 36.36 akan menyampaikan syarahan dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Dan bersiap-siap NPP 36.56. Tes. Cek. Tes 1 2. Tes 1 2 tes. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, segenap para hadirin yang berbahagia, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, harumnya sangatlah memikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan, perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan sebuah keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoaks yang terjadi. Tak sedikit orang yang hatinya terluka, lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik, sosial, sara maupun yang lainnya, yang mengakibatkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Menyikapi Hoax menurut Pandangan Al-Quran. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insyaiyah, yakni mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayyunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayyanu ay fatusbitu min sihatil khabari, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut menjadi pedoman dalam bersosial media. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi.
terutama terhadap berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton." Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayun dahulu terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin, jangan pernah kita membuat suatu kebohongan, karena Allah telah memberi gambaran kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan suatu berita digolongkan sebagai orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk menghindari penyebaran berita hoaks, haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Azhar ia menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata patah maka pilihlah kata-kata yang tepat. Karena di dalam perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birra fil jannati." Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Selanjutnya hadirin, pada ayat 71, Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam karyanya Tafsir Al-Jalalain mereka menjelaskan, nalu ghayati matlubah. Mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, bila ada suatu orang fasik datang membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita hoax. Hentikanlah berita hoax. Akhirul kalam, ilal liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.